Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dulu. Waalaikumsalam. Apa kabarnya ini? Alhamdulillah sehat Bu Erin. Semoga sehat terus. Ada apa nih kok mengundang saya untuk bertemu pada sore hari ini? Sebelumnya terima kasih banyak Bu ya atas waktunya sudah mengganggu Bu Erin beraktivitas juga, dan terima kasih sudah meluangkan waktu untuk bertemu dengan saya. Begini Bu Erin, saya besok berencana akan melakukan kegiatan coaching bersama Pak Willy, begitu Bu. Jadi kegiatan ini saya menginginkan agar proses selama saya menjadi coach itu berjalan dengan baik Bu. Untuk besok itu kalau saya ada jam 11 boleh Bu. Nanti saya akan berkomunikasi, saya hubungi dulu Pak Willy, semoga Pak Willy pun juga bisa ya Bu ya, karena kan besok sepertinya anak-anak kan ada kegiatan kelas meeting Bu ya, jadi semoga besok saya, Bu Erin dan Pak Willy bisa bertemu langsung bersama begitu Bu. Baik, kalau boleh saya tahu nih dalam proses coaching besok kompetensi apa yang ingin panjenengan kembangkan? Dari kegiatan coaching besok saya ingin mengembangkan itu Bu, yang teknik mengajukan pertanyaan berbobot Bu. Jadi saya ada masalah dengan, mungkin saya belum terbiasa ya Bu ya untuk melakukan kegiatan coaching ini tadi gitu. Jadi ya saya menginginkan agar mengajukan pertanyaan berbobot saya ini bisa lancar gitu. Ya. Untuk indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan itu yang ingin dicapai oleh guru itu yang seperti apa? Indikator ketercapaiannya yang saya inginkan adalah mulai fasih untuk mengajukan pertanyaan berbobot ini tadi Bu. Bagus sekali Bu. Untuk harapan pada observasi yang akan dilakukan ini, semoga pelaksanaan coaching besok kita berjalan dengan baik, bisa berjalan dengan lancar, dan kita bisa baik saya, panjenengan, Pak Wil nanti ada waktu untuk besok gitu ya. Sampai ketemu besok ya. Terima kasih banyak ya Bu ya. Sama-sama. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi. Terima kasih sudah datang di kegiatan coaching pada pagi hari ini. Saya ucapkan terima kasih juga kepada Bu Erin yang bersedia mendampingi kami berdua untuk melakukan kegiatan coaching. Untuk Pak Willy, bagaimana Pak Willy? Hari ini Pak Willy ingin bercerita tentang apa? Baik, terima kasih Bu Pulung. Pada hari ini saya ingin bercerita terkait dengan apa itu pembelajaran di kelas. Di mana di dalam belajar di kelas saya itu saya menilai anak-anak itu semangatnya kurang gitu. Jadi di dalam proses pembelajaran itu banyak sekali anak yang kurang fokus, tidak semangat mengikuti pembelajaran saya. Dan ini menurut saya pada akhirnya itu menyebabkan pemahaman anak-anak terhadap apa yang mereka pelajari itu tidak maksimal. Tentu ini menurut saya menjadi masalah yang sangat penting untuk kita bicarakan pada pagi hari ini. Jadi pertemuan hari ini tujuannya adalah untuk membahas kondisi anak-anak di kelas ya Pak ya, berkaitan dengan mungkin fokusnya ke semangat belajar ya, semangat belajar anak-anak. Terus kira-kira Pak Willy untuk di akhir pembicaraan kita nanti mungkin Pak Willy menginginkan seperti apa? Saya menginginkan saya mendapatkan ide gagasan untuk melaksanakan pembelajaran itu yang lebih berpusat pada anak-anak itu. Jadi itu nanti apa ide gagasannya itu yang saya harapkan dari perbincangan kita pada pagi ini.
Pak Willy dari skala 1 sampai 10 untuk saat ini, dari semangatnya anak-anak di kelas itu yang saat ini loh Pak, Iya. itu skalanya berapa Pak? Untuk saat ini saya bisa menilai semangat anak-anak dalam mengikuti pembelajaran itu di skala 6. Skala 6. Skala 6. Terus melihat kondisi yang seperti ini Pak ya, mungkin dari Pak Willy itu menginginkan anak-anak itu semangat belajarnya itu dari hitungan skala ini tadi skala berapa? Ya dari 6 paling tidak saya bisa mengingatkan di angka 9 lah. Oke. Dari permasalahan ini tadi, mungkin Pak Willy ada hambatan apa hambatan yang kemungkinan akan menghalangi Pak Willy untuk melakukan perubahan perbaikan dalam meningkatkan semangat belajar? Untuk hambatan pertama itu kalau dari saya sendiri Ya. terlebih dahulu Bu, itu adalah terkait dengan waktu yang saya harus atur ketika kegiatan di kelas dan tugas tambahan saya itu juga sangat berpengaruh pada persiapan saya menyiapkan pembelajaran untuk anak-anak itu sendiri. Itu yang saya rasakan. Artinya permasalahan itu sebenarnya lebih ke dalam diri saya. Dan Pak ya. Gitu. Terus mungkin bagaimana mungkin ya dari Pak Willy sendiri, kira-kira ada nggak cara untuk membuat semangat belajar anak-anak ini kembali lagi? Nah, itu saya memiliki keinginan Ya. yang pertama itu adalah untuk menyiapkan proses pembelajaran saya. Di dalam proses pembelajaran itu bagaimana saya bisa mengakomodir kebutuhan belajar siswa atau anak saya di kelas sehingga mereka lebih tertarik dalam mengikuti pembelajaran saya ini. Karena selama ini yang terjadi memang saya belum bisa maksimal dalam mengidentifikasi dari gaya belajar anak-anak, sehingga kebutuhan belajar anak-anak itu yang belum bisa saya penuhi, sehingga menyebabkan semangat belajar anak-anak di kelas itu kurang. Ya. Kira-kira mungkin dari beberapa ide yang Pak Willy ungkapkan ini tadi, kira-kira kapan Pak akan jenengan lakukan? Yang jelas akan segera saya lakukan 1 minggu ini. Ya. Paling tidak saya harus bisa merencanakan pembelajaran yang berpusat pada anak-anak dengan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, sehingga itu menjawab kebutuhan belajar anak-anak dari gaya belajarnya mereka sendiri, sehingga mereka saya harapkan dengan itu bisa lebih semangat dalam mengikuti pembelajaran saya dan bisa lebih memahami dan mendapatkan bermakna, pembelajaran bermakna, sehingga itu tadi bisa meningkatkan semangat anak-anak dalam belajarnya. Terus Pak Will, siapa saja kira-kira yang akan berkolaborasi dengan Anda untuk tujuan kegiatan ini? Untuk apa ya? Tujuan dari pencapaian yang ingin Pak Willy capai. Baik, terima kasih. Untuk kolaborasi tentunya sangat penting. Ya. Tidak mungkin itu bisa saya lakukan sendiri karena harus butuh sesuatu yang kontinu. Yang pertama tentu dukungan dari rekan-rekan sejawat. Ya. Sehingga pembelajaran berdiferensiasi ini tidak terputus, tidak hanya 1-2 orang guru yang melakukan, tapi jika itu dilakukan secara bersama-sama sehingga anak akan terbiasa melakukan pembelajaran diferensiasi. Itu dukungan yang berikutnya adalah karena ini juga merupakan sebuah kebijakan untuk dari pimpinan dari kepala sekolah untuk ikut menggaungkan pembelajaran berdiferensiasi ini. Terus Pak Willy, bagaimana tidak lanjut dari sesi coaching kita hari ini? Dari sesi coaching kita hari ini tentu saya sudah mendapatkan gambaran bagaimana
saya harus melakukan tindakan, mengambil langkah untuk meningkatkan semangat belajar anak-anak ini melalui yang pertama itu tadi saya harus memahami karakteristik mereka sehingga saya bisa mengevaluasi kebutuhan belajarnya, sehingga saya bisa merencanakan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak-anak. Gitu. Terima kasih banyak Pak Willy atas waktunya. Berarti mungkin saya tunggu juga kabar baiknya atas perubahan semangat belajar anak juga, karena saya juga ingin tahu kondisi perkembangan anak-anak berkaitan dengan semangat belajar kita. Terima kasih Bu Lulu sudah menyempatkan waktunya untuk mendengarkan cerita saya, sehingga ini tentu sangat meringankan beban saya. Semoga mohon doanya, semoga apa yang saya harapkan itu dapat terwujud sesuai dengan apa yang diberi harapkan. Terima kasih juga kepada Bu Erlin ini telah menyempatkan waktu untuk kegiatan pada pagi hari ini ya Bu ya. Semoga kita sehat selalu. Sampai berjumpa lagi di lain kesempatan juga. Terima kasih banyak. Selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dulu. Selamat siang Bu Erlin. Kabarnya hari ini gimana? Alhamdulillah lebih seger, lebih semangat, lebih lega juga karena kemarin habis kucing ya. Rupanya agak berkurang. Lumayan Bu ya. Oke, gini Bu, bagaimana sih pelaksanaan kucing kemarin? Itu apakah selama melakukan kucing dengan Pak Willy ya, indikator ketercapaian pengembangan itu sudah tercapai? Ya, alhamdulillah sudah tercapai dengan baik juga Bu. Terus apa yang saya takutkan kemarin berkaitan dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot itu yang saya takutkan nanti bisa nggak ternyata bisa, dan ternyata berjalan lebih baik daripada kucing sebelumnya juga. Alhamdulillah luar biasa sekali ya. Untuk saya boleh menyampaikan itu hasil pengamatan saya. Silakan. Ini ya Bu ya. Dalam proses coaching yang saya amati kemarin pada alur BK itu kan yaitu tujuan umum, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab itu sudah dilaksanakan dengan sangat-sangat baik. Untuk pengembangan kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot juga kemarin itu sudah dilaksanakan dengan baik pula. Dan untuk pertanyaan yang diajukan dapat membantu kunci untuk mengingat, merenung, dan merangkai kata itu sehingga dapat memahami apa yang terjadi pada diri kunci tersebut. Gitu ya. Pertanyaan juga bersifat pertanyaan yang jenengan lontarkan, yang jenengan ajukan itu juga bersifat terbuka dan eksploratif, sehingga yang saya amati itu membuat si kunci yang membuat Pak Willy itu harus menjawab sambil berpikir gitu ya. Di samping itu pertanyaan yang diajukan itu pada momen yang tepat, belum itu tidak terburu-buru gitu. Nah untuk selanjutnya nih Bu, setelah melakukan kegiatan coaching kemarin, apakah ada kompetensi lain yang ingin jenengan kembangkan selain pertanyaan yang berbobot? Sebenarnya dari ketiga teknik ini saya memang lebih fokusnya ingin mengembangkan yang mengajukan pertanyaan yang berbobot, tetap ke arahnya situ Bu. Iya, dikembangkan. Ya, saya pengennya begitu, lebih saya kembangkan lagi agar lebih mantep lah gitu. Oke lah, baiklah Bu, gurunya bisa kita jadwalkan lagi untuk kucing-kucing berikutnya ya, untuk pengembangan kompetensi yang mengajukan pertanyaan yang berbobot. Semoga di lain waktu nanti kita bisa bertemu, melakukan kucing lagi gitu ya. Terima kasih, kemarin juga sudah mempercayakan pada saya untuk menjadi pengamatan jenengan. Semoga kedepannya apa yang menjadi harapan jenengan itu bisa terlaksana dengan baik, dengan lancar, sesuai dengan alur panjangnya. Terima kasih banyak Bu. Sama-sama. Atas waktunya juga. Terima kasih.